Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali untuk beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami pagi bersyukur. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan Roh Kudus pimpin hamba-Mu, beri kuasa pada hamba-Mu, dan bibir hamba-Mu Tuhan pakai menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, tema khotbah kita pada pagi ini adalah tenang dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Banyak ketidakpastian. Kita melihat dari media sosial, dari beberapa negara asing telah terpuruk dengan ekonominya. Saudara kasih Tuhan, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara kasih Tuhan, kehidupan kita kadang seperti berlari di tempat. Seperti kita lagi olahraga treadmill yang hanya berlari di tempat. Dengan kecepatan 3, kecepatan 4, kecepatan 5, kecepatan 9. Itu hanya berlari di tempat. Terus menerus bekerja keras. Dan berusaha melakukan yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Dengan kondisi yang serba kesulitan di tahun ini. Kita sudah kehilangan kendali. Banyak rencana-rencana berubah total. Kita terbiasa hidup dengan kesibukan setiap hari. Tetapi Tuhan ingin kita keluar dari agenda itu. Segala rencana yang membuat kita merasa penuh dengan adrenalin. Hari-hari ini Tuhan mau bicara sesuatu. Karena kita sudah terlalu jauh dari esensi yang utama. Yaitu dekat dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pemazmur berkata di Mazmur 46 ayat 11. Ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kata pemazmur, kita disuruh diam. Karena kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Serba berubah. Di dalam pelayanan pun berubah. Di dalam penginjilan pun berubah. Di dalam kerjaan kita yang sebelumnya sama sekarang juga berubah. Saudara, banyak orang ketika mendengar tinggal tenang, mungkin berpikir ini membosankan, tidak menarik, terlihat lemah. Tetapi itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan mau kita keluar dari kesibukan dan keramaian, supaya kita bisa peka dengan Dia. Dia juga meminta kita tinggal dengan tenang, supaya kita ketahui bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Saudara kasih Tuhan, murid-murid Yesus mengikuti Yesus, bahkan mendengar, melihat dengan mata mereka sendiri. Tuhan Yesus lakukan banyak mujizat. Mujizat demi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka juga mendapat pengajaran secara langsung dari Tuhan Yesus ketika Yesus menyeberang Danau Galilea. Ini memberi kesempatan untuk murid-murid Yesus membuktikan apa yang mereka tahu. Waktu Tuhan Yesus menyeberangi Danau Galilea, Ia tidak memberikan penjelasan mengapa harus menyeberang pada malam hari, sedangkan bisa melakukan pada pagi hari dengan keadaan yang sangat aman dan kondusif. Saya percaya Yesus ingin mengajar sesuatu kepada murid-muridnya. Ada kuasa dari tinggal tenang, tetapi bukan semata-mata tinggal tenang dengan kekuatan kita sendiri, melainkan tinggal tenang di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, ada 3 pelajaran melalui hal tersebut kita bisa pelajari. Yang pertama, tinggal tenang berbicara bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Markus pasal 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara kasih Tuhan, taufan ini bukan angin biasa, tapi taufan ini suatu badai, angin sebagai puting beliung. Arti taufan dengan bahasa Inggris, big windstorm. Wah, badai yang besar, angin yang mendasarkan. Bisa-bisa rumah pun akan terangkat, mobil pun akan terangkat oleh angin yang besar itu. Sebagai murid Yesus adalah para nelayan, berada dalam badai itu biasa, karena itulah bagian pekerjaan dan kehidupan mereka sehari-hari. Saudara kasih Tuhan, tetapi ada sesuatu yang berbeda, karena tidak terbiasa dengan badai yang mereka alami pada saat itu, sehingga membuat murid-muridnya ketakutan luar biasa karena badai taufan yang begitu besar dengan big storm yang begitu luar biasa. Mereka tidak pernah mengalami badai yang begitu besar ini. Inilah adalah sesuatu sejarah hidup bagi murid-muridnya. Demikian juga kita pada hari-hari ini. Mungkin kita terbiasa mengalami krisis ekonomi di tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi krisis tahun kali ini bukan sekedar krisis biasa. Mirip seperti big windstorm, taufan yang dialami oleh murid-murid Yesus. Sesuatu yang belum pernah kita alami, sehingga sering membuat kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan luar biasa. Yesus tidak memusingkan dirinya dengan keadaan terjadi, sebab Dia tahu Dia lebih besar daripada segala bencana yang ada. Yesus berada dalam posisi tidur dengan tenang. Mengapa? Karena Dia tahu Dia adalah Tuhan. Itulah Tuhan yang itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yesus tidak pernah digoncangkan oleh situasi dan keadaan, karena Ia lebih tinggi dari segala bencana apapun, problem yang kita alami. Berbeda dengan murid-murid Yesus yang panik dan merasa Tuhan tidak memperhatikan dan mempeduli mereka. Dalam kehidupan kita pun sering kita alami. Kita bertanya, entah Tuhan di mana? Merasa sendirian. Kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Ketika aku berseru dengan kesulitan yang kita alami, ketika kita berseru dengan keterpurukan yang kita hadapi,
Tuhan di mana? Saudara-saudari kasih Tuhan, bagaimana kondisi saudara pada saat ini? Apakah saudara-saudari tetap bertanya-tanya, Tuhan di mana? Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, tinggal tenang adalah tentang memberi keputusan terakhir kepada Tuhan. Kita harus mengambil keputusan untuk tinggal tenang. Itulah keputusan yang terakhir yang bisa kita lakukan. Keputusan akhir bukan apa yang dikatakan situasi, tetapi apa yang dikatakan Tuhan. Jadi, jangan pernah situasi yang mendikte kehidupan kita. Separah apapun keadaan yang kita alami pada saat ini, semua belum berakhir. Sampai Tuhan sendirilah yang berkata, inilah akhirnya. Yesus menghadik angin tersebut terhadap akar permasalahannya. Bukan terhadap murid-muridnya. Tuhan yang akan berperang bagi kita semua. Maka kita hanya tinggal tenang. Inilah yang Tuhan inginkan. Di saat saudara sudah melakukan segala cara untuk menyelamatkan kondisi saudara. Bagi yang sakit, sudah berbagai cara saudara untuk mencari solusi untuk berobat. Bagi yang usaha, sudah berbagai cara saudara untuk cari untuk solusi usaha saudara. Sekarang tinggallah tenang. Karena Tuhan Yesus yang bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Yang ketiga, tinggal tenang ada tentang mengubah fokus kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita begitu takut dan tidak percaya? Padahal murid-murid Yesus menyaksikan mujizat sebelumnya serta bersama Tuhan Yesus setiap hari. Namun ketika mereka dibawa keluar dari zona yang nyaman, zona yang biasa, mereka tidak tahu. Maka mereka mempertanyakan kepada Tuhan. Ketika keluar dari suatu zona yang nyaman, lalu tidak tinggal tenang, serta emosi. Hal tersebut akan membuat fokus kita berubah, sehingga Tuhan yang kita kenal sebelum-sebelumnya, kita malah tidak mengenal lagi, mulai mempertanyakan kepada Dia. Saudara kasih Tuhan, penting sekali untuk tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Karena waktu kita melakukannya, kita dapat melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Respon kita akan menentukan jalan keluar untuk menghadapi krisis-krisis yang kita hadapi. Sebab Tuhan tahu, sebab Tuhan mengerti, sebab juga Tuhan peduli. Saudara kasih Tuhan, saya seorang hamba Tuhan yang selalu mengajar dan melayani orang-orang yang sekeliling saya. Dan saya sendiri pun melihat mujizat demi mujizat. Orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang kanker bisa sembuh, orang TBC bisa sembuh. Saya menyaksikannya dan sekeliling saya juga menyaksikan. Tetapi apa yang dikatakan firman ini benar terjadi. Yesus pun melakukan hal sama. Sehingga murid-muridnya melihat semuanya. Tapi ketika situasinya sudah berubah, maka semua juga ketakutan dan kegelisahan. Maka kita harus merespon firman Tuhan. Bukan kita dengar, tetapi masuk ke dalam hati kita. Masuk ke dalam pikiran kita. Supaya kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Karena Dia tahu, Dia mengerti dan Dia peduli. Andalkan Tuhan lebih-lebih lagi. Fokus kita kepada Tuhan, maka semua masalah kita akan jadi kecil. Jangan fokus kepada situasi dan kondisi keadaan dalam kesulitan kita.
Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ayat 16. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara kasih Tuhan, dalam ayat Yesaya ini kita mendapat 3 pesan Tuhan pada hari ini untuk kita semua menyikapi dengan benar segala goncangan-goncangan, ketupukan-ketupukan, kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi pada saat ini. Dari 3 pesan itu, yang pertama, bertobat dan tinggal tenang dan penuh percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah kota benteng kita. Yang ketiga, jangan serakah. Saudara-saudara kasih Tuhan, di tengah goncangan-goncangan yang terjadi pada saat ini, Tuhan berpesan kepada semua orang untuk bertobat. Tinggal diam, tenang dan percaya. Mari kita renungkan. Apakah saudara sudah jauh dari Tuhan? Apakah ada hal-hal yang saudara lakukan melanggar firman Tuhan pada saat ini? Apakah ada langkah-langkah saudara dan bekerja atau berbisnis melakukan hal-hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan? Saudara, jika ada, saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan mengajak kita semua bertobat kembali kepada jalannya. Dan Tuhan ingatkan kita juga harus tinggal tenang. Pada waktu kita melihat kondisi keadaan sekarang ini, keadaan yang sangat sulit ini, bahkan mengalami krisis-krisis yang begitu luar biasa ini, Tuhan minta kita tinggal diam dan duduk di bawah kaki Tuhan. Yang berbicara mengenai apa? Banyak berdoa. Gunakan waktu saudara untuk berdoa tanpa jemu-jemu. Jangan gunakan waktu saudara untuk berinteraksi dengan orang, tapi banyak mendoa, minta pimpinan Tuhan, dan memuji dan memuliakan Tuhan, dan merenungkan setiap firman Tuhan. Saat ini kita akan melakukannya, maka kita ada ketenangan di hati kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat mengenai langkah apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan. Tadi saya katakan, Tuhan adalah kota benteng kita. Kita melihat hari-hari ini bagaimana kerajaan-kerajaan digoncang. Kita akan melihat di depan akan terjadi goncangan-goncangan yang makin besar. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan kita bayangkan sebelumnya mungkin saja dapat terjadi. Namun ada satu tempat yang tidak dapat digoncangkan, yaitu waktu kita tinggal tenang di dalam kerajaan Allah. Hal yang sama juga terjadi dalam diri kita pada hari ini. Jika saudara mau tinggal dalam kerajaan Allah, maka saudara tidak akan tergoncang. Maka saudara harus memperbanyakkan komponen-komponen surgawi di dalam hidup saudara. Apa yang dimasukkan dengan komponen-komponen surgawi? Tidak lain adalah firman Tuhan. Jadi saudara harus banyak lagi merenungkan firman Tuhan. Pagi, siang, dan malam. Menyikapkan setiap firman dalam hati saudara. Serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Sehingga goncangan tidak boleh terjadi, tetapi saudara tidak akan tergoncangkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada satu iritasi. Seorang pengusaha berkata pada saya bahwa kekayaan telah menyusut sebesar 30% akibat wabah penyakit, akibat krisis ekonomi yang terjadi pada hari ini.
Bahkan ada satu lagi pengusaha berkata kepada saya, ia telah kehilangan lebih dari 20 miliar akibat krisis ekonomi. Namun mereka berkata kepada saya bahwa mereka tetap berpegang pada Tuhan dan tidak goncang dalam segala keadaan apapun terjadi. Inilah contoh orang-orang percaya yang memiliki lebih banyak komponen surgawi dibanding komponen-komponen duniawi. Tuhan juga mau kita senantiasa mengandalkan Dia. Tuhan mau kita memohon pertolongannya. Pemazmur berkata, Mazmur 91 ayat 15. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara pada hari ini mengalami sakit penyakit tak ujung sembuh, jika saudara mengalami usaha-usaha lagi keteplukan, mengalami krisis keuangan, marilah saudara pegang teguh pada firman Tuhan dan mohon terus dalam doa minta pertolongan Tuhan. Karena ketika kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Ketika sungguh-sungguh kita mengandalkan Dia, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan meluputkan kita dari kesulitan. Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita, karena kita akan memuliakan Tuhan. Saudara, dalam kesimpulan khotbah pada hari ini, waktu goncangan datang, mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan umatnya yang berseru dengan iman yang konsisten, iman yang posisi dalam kerendahan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Di situasi ini, Engkau mengajar kita untuk tetap tenang di dalam kerajaan-Mu, tenang di dalam-Mu, karena Engkaulah Tuhan, adalah kota benteng kita. Engkau mengajar kita untuk lebih banyak merenungkan firman Tuhan, berdoa, berseru kepadamu, dan terus-menerus mempertahankan iman kita untuk percaya penuh kepadamu. Jangan takut, jangan gelisah, Tuhanlah akan meluputkan kita. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Roh Kudus pimpin kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan ajarkan pada kita. Semua ini kami letakkan dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, ingat di dalam situasi apapun keadaan saudara, baik sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, baik dalam kondisi keadaan terpuruk dalam ekonomi, usaha, tetap tenang dalam Tuhan. Tuhan bisa menghentikan badai. Tuhan bisa membangkitkan orang yang mati. Tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Asal kita tetap berpegang teguh dalam firman-Nya. Kita pegang teguh untuk memuliakannya. Pegang teguh untuk memuji Tuhan. Dan hidup dalam kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati.